اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم واذكروني أذكركم واشكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم كونه سلام وعد لهم أجرا كريما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعالمين بما قال الله العظيم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وبما قال الله العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفون عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا مخلصين له الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, pembacaan daripada selawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita selesaikan dan mari kita berdoa bersama. Dan kebetulan kita sama tahu yang saya katakan tadi, malam ini adalah malam Ashura. Maka dengan itu mudah-mudahan dengan doa kita nanti hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan kita dengan berkah daripada malam Ashura ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barakah daripada malam Ashura. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan saat ini mungkin keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang mungkin saat ini hidupnya penuh dengan kesusahan, mungkin hidupnya penuh dengan kesengsaraan, keinginannya tidak pernah tercapai, dengan berkah malam Ashura, dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan barakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah daripada salawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semuanya dimudahkan dan dilapangkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan itu semuanya, hidup di dunia ini adalah fana. Dunia ini hanya sementara. Semua akan kita tinggalkan. Kesombongan, segala hidup di dunia ini, penyakit hati yang kita miliki, semua akan sirna, tidak akan bermanfaat. Dan itu semuanya akan kita tinggalkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang kotor yang kita tinggalkan, itu semua akan kita bawa dan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, mudah-mudahan dengan barakah malam Ashura ini, kita semuanya diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمة ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته وانصرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدعه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا زرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا زرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا زرنا من أصحاب القبور. وفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا وانشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Rutinan satu minggu itu satu kali teman saya. Terus satu bulannya itu yang agak di wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun.
yang dari pusat ya. Kita kan ikutkan. wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesailah acara daripada bacaan sholawat dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat, berkah Al-Quran, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita langsung saja, insya Allah kita akan dengarkan daripada mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali Al-Mutahhar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun tidak banyak, ya ada dapat 40 menit pun jadi, tidak perlu lama. Ilmu itu tidak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kabur dia, karena mindset otak kita terbatas. Sama-sama tahu lah tuh, ya kan? Sedikit tapi pasti melekat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja. Kami persilahkan guru kita Al-Habib Muhammad Bagir Al-Mutahhar. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dua, yang ini ke situ, yang ini antum. Ya, Tidak apa-apa sama. Ya, boleh. Berdiri atau duduk? Tanya dulu tuh. Berdiri, duduk aja. Duduk. Berdiri. Berdiri aja. Kamu sangat nama. 30 menit. Ana di Allah. Ya, jadi anak disuruh tanya sama Ustaz nih. Yo, untuk ceramahnya berdiri apa duduk ini? Tolong hadirin. Untuk diri ya. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi sayyidina al-mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang saya muliakan para habaib, para asatizah, para alim ulama, wabil khusus khadimul majlis, yaitu Al-Ustaz Radin Suni SPD, mata'anallahu fituli hayatihi wa hafidhahumallahu wara'ah. Dan kemudian dari samping kiri saya ada Abah Ana sendiri, wabil khusus Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Mutahhar. Kemudian di samping kanan Ana juga ada Ustadz Khadimul Mufid, kalau tidak salah ya Ustadz ya, afan Syed kalau salah Syed. Kemudian Habib Taufik Al-Idrus, siapa lagi? Ada yang aneh kan? Kemudian para habaib, para asatizah, para alim ulama yang nggak mungkin saya bisa menyebutkan nama antum per Sabtu. Kemudian yang saya harapkan dan saya inginkan mudah-mudahan yang ketika saya tidak menyebutkan nama antum di depan antum,
Yang saya harapkan mudah-mudahan Rasulullah SAW menyebutkan nama antum dan mengingat kepada antum semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita dengan nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Di antara nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak yang gak mungkin kita bisa untuk menghitung satu persatu. Di antara nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat jari, dan banyak daripada nikmat nafas juga. Di antara banyak yang Allah berikan, tidak akan pernah mampu seseorang untuk menghitungnya. Hingga Allah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau berupaya untuk menghitung daripada nikmatku ini, kata Allah, engkau nggak akan pernah bisa. Jadi sepatutnya kita untuk bersyukur sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita nikmat tersebut yang akan ditambahkan oleh Allah. Ini yang sesuai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum. Allah katakan benar-benar nikmat tersebut akan aku tambah. Namun jika engkau kufur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, Allah memberikan suatu wanti-wantinya kepada kita. Allah menyebutkan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku ini sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang dari tadinya kita duduk di sini bukan hanya sekedar duduk, kemudian kita duduk di sini kita bersolawat dan mengingat kepada Nabi Muhammad SAW, kita berzikir kepada Allah di yaumil mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu daripada bulan Muharram. Wabil khusus di saat ini pun kita udah memasuki daripada tanggal yang mulia, yaitu daripada tanggal 10 daripada bulan Muharram, atau yang lebih dikenal dengan Yaumul Asyura, yaitu di hari Asyura. Kalau kita berceritakan tentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah habis-habisnya bahwasanya ketika kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dari tadi nih kita dengar salawatan munsyidun, semua pujian yang diberikan untuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya teringat ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar memuji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah syairnya. Memang ada salah satu sahabat ini ahli sastra dalam bahasa, maka yang mungkin dari syair ini pun sebagian dari kita udah kenal atau kita udah pernah mendengar daripada syair-syair yang pernah dilantunkan oleh sahabat yang bernama Hasan bin Sabit. Apa daripada bagian syairnya tersebut? Yang menyebutkan ma ajmalu min kalam taraqqatu aini. Apa enggak kira-kira tuh? Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu min kalam taraqqatu aini. Alangkah indahnya wajah engkau wahai Rasulullah, tidak akan bisa orang akan menyerupai keserupaan tampannya kepadamu. Bahkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam pun tidak bisa sama menyerupai kegantengan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga para ulama itu menggambarkan kalau andai kata rembulan yaitu dengan penuh rembulan ini dibelah dua, separohnya ini khusus diberikan kegantengan atau ketampanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian separuh lainnya lagi untuk siapa nih? Separuhnya lagi belum diberikan kepada siapa-siapa. Ya, separuhnya lagi itu dibelah lagi menjadi seperempat. Seperempat ini diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian tinggal seperempat. Nah, seperempat ini ketampanan diberikan kepada siapa? Ketampanan ini diberikan seluruh kepada umat. Nah, kadang-kadang ada yang untung, kadang-kadang ada yang nggak rugi lah, pas-pasan. Alhamdulillah. Ya, terkadang ada dapat ganteng, terkadang ada yang yang sedang-sedang seperti itu. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang jelek. Insya Allah ganteng-ganteng semua di sini. Perempuannya cantik-cantik semua di sini ya, dapat daripada bagian cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ini Hasan bin Sabit mengatakan, engkau ini dilahirkan bersih daripada aib, bersih daripada kekurangan. Ya, ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau ini dilahirkan menginginkan kesempurnaan. Ya Allah, anak pengen matanya kayak begini. Ya Allah, anak pengen hidungnya kayak begini. Ya Allah, anak pengen ketampanan kayak begini. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seolah-olah kesempurnaan itu dipinta, di request, minta dengan Allah. Ya Allah, begini, berikan anak kesempurnaan yang enggak diberikan kepada seorang pun. Nah, ini adalah merupakan suatu kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menceritakan lagi khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau ini terlahir bersih daripada aib. Kita ini banyak aibnya, bukan dalam arti perbuatan-perbuatan keburukan yang kita lakukan juga itu termasuk juga bagian aib yang sayyi'ah. Kemudian ada yang dikatakan aib di sini adalah aib yang dimana penuh manusia itu dengan kekurangan. Ada dari wajah yang ganteng, oh cuman sayang ya, ganteng ada kata-kata tapinya, tapi kepalanya botak. Kayak begitu. Nabi Muhammad enggak diberikan, makanya orang-orang kafir enggak pernah mengatai kepada Nabi Muhammad karena enggak memiliki suatu kekurangan. Enggak memiliki kekurangan. Khuliqta ka'annaka khuliqta kama tasya'u, diberikan sebuah kesempurnaan hingga orang-orang enggak bisa mengejek kepada Nabi Muhammad SAW secara fisik. Nah, kemudian dari tadi kita duduk di sini, kita juga mendengarkan kepada adik-adik kita dalam membaca Al-Quran. Nah, orang yang dengan membaca Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu hadiah yang besar. Saya teringat kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, man qara'a fi kitabillah kutiba lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun wahidun bal alifun harfun wal lamun harfin wa mimun harfun. Nah, Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka Allah memberikan setiap hurufnya dengan satu kebaikan. Dari satu kebaikan tersebut Nabi Muhammad mengatakan bi asyri amsalha, Allah menggandakan lagi menjadi 10 hasanat, 10 kebaikan yang dia raih dari satu huruf dari Al-Qur'an. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, dan aku tidak mengatakan setiap bacaan alif lam mim hanya satu huruf saja, enggak. Nabi Muhammad mengatakan bal alifun harfun bal wallamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif itu adalah huruf, udah dapat 10 kebaikan. Wallamun harfun, orang yang membaca alif lam udah dapat 10 kebaikan. 10 tambah 10 20 kebaikan. Wa mimun harfun, dan menambahkan lagi dengan huruf mim akhirnya mendapatkan 10 kebaikan lagi, udah mendapatkan 30 kebaikan yang dia raih hanya dengan membaca alif lam mim. Bagaimana andai kata orang tersebut menambahkannya lagi dengan ayat yang lebih panjang? Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang gemar dalam membaca Al-Quran. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sebagai pendengar daripada adik-adik kita yang meskipun beliau membaca, dari adik-adik kita yang membaca Al-Quran, kita bagian mustami'in, bagian pendengar. Namun harapan kita diberikan dengan suatu pahala yang sama kayak bagi orang yang ngebacanya. Maka dari tadi kita duduk di sini, ini bukanlah suatu duduk yang sia-sia. Duduk kita di sini mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan dengan sebuah majelisnya Rasulullah SAW yang dipimpinkan kepada Ustaz Sony ini, mungkin kita di rumah nggak tahu ngapain. Haruskah kita megang HP? Paling tidak kita main HP di rumah. Atau paling enggak kita ngidupkan TV, kita lupa sama Nabi Muhammad SAW. Karena berkat daripada ustadz kita, berkat daripada guru kita yang mengumpulkan untuk kita sama-sama, yuk kita mengingat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan dengan sebuah tanda anugerah yang besar yang Allah titipkan kepada beliau, hingga dari wasilah beliaulah hingga untuk berupaya mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih garib lagi. Nah, inilah berupaya di hari yang malam mulia ini, di hari yang baik ini, Yaumul Asyura ini adalah merupakan daripada hari yang paling agung, yaitu
merupakan salah satu 4 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang paling yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan sesungguhnya inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maka Allah mengatakan sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi dan aku menciptakan 1 tahun tersebut terdapat daripada 12 bulan. 12 bulan tersebut aku pilih 4 bulan yang mulia dengan sebutan arba'atul hurum. Nah, kita nggak tahu bulan-bulan apa saja yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 4 ini. Kemudian ini diperjelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadisnya Nabi Muhammad yang menerangkan kepada kita yang dimaksudkan 4 bulan yang disisi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad pernah mengatakan dunia ini, bumi ini berputar kepada porosnya. Yang dimana Allah menciptakan 1 tahun terdapat daripada 12 bulan. Salatus syuhur mutawalliyah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahidatun mutafarriqah Mudarun alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Ini Nabi Muhammad yang mengatakan sesungguhnya ada 4 bulan di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih, yaitu salatus syuhur mutawalliyah, yaitu ada 3 bulan yang berkesinambungan. Sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahidatun mutafarriqah. Kemudian ada 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan apa? Yakni Rajabun, yaitu daripada bulan Rajab. Hingga Nabi pun menggambarkan di mana letaknya daripada bulan Rajab ini. Mudarun alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu terletak di antara daripada bulan Jumadi Tsani dan juga daripada bulan Sya'ban. Maka kita dianjurkan di saat ini pula masuk daripada bulan-bulan yang agung ini, dianjurkan memperbanyak amal-amal baik. Wabil khususnya kita dianjurkan untuk berpuasa. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan sum minal hurum wa turuk. Berpuasalah kalian daripada bulan-bulan hurum. Kalaupun ada orang yang bertanya, Beb, ada nggak sih dalil kalau orang berpuasa di bulan Muharram? Ada nggak sih dalil ketika orang berpuasa di bulan Rajab? Kadang masih ngeyel nih, ada orang yang mau bertanya kayak begini. Berarti orang yang masih bertanya seperti ini, mereka nggak tahu, tidak pernah membaca, atau mereka belum mendapatkan sebuah dalil. Rasulullah SAW mengatakan, sum minal hurum, berpuasalah kalian daripada bulan-bulan hurum. Meskipun Nabi Muhammad ini tidak mengatakan dengan sedetailnya berpuasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab, akan tetapi bulan hurum itu sudah mencakupi daripada 4 bulan yang disisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kalau kita menguraikan daripada peristiwa Yaumal Asyura itu, di antaranya adalah yang di taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ketika itu ditelan oleh ikan paus, kemudian di saat di Yaumul Asyura Allah Subhanahu wa taala lepaskan dengan melalui muntahnya ikan paus tersebut, keluarnya daripada perut ikan paus. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang dibuat oleh Namrud. Nah, itu terjadi di Yaumul Asyura juga. Yang sebelumnya tadi siang udah kita ceritakan tentang masalah kisah-kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini. Ya mungkin kita diberikan waktu yang terbatas, jadi saya singkat saja. Kemudian apalagi yang terjadi di hebatnya di hari Yaumul Asyura itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika banjir itu melanda. Hingga Nabi Allah Nuh dan orang-orang yang mengikuti kepada Nabi Allah Nuh dan menturuti dan mentaati kepada Nabi Allah Nuh, mereka lah yang selamat. Dan kita ini juga bisa selamat bagaimana dengan caranya? Kalau mengikuti dengan jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita nih kira-kira mau enggak sih menjadi golongan-golongan orang yang beruntung? Allah sudah mengatakan, wa may yattaqillahu lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah melanjutkan kata-kata ini, wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya,
Nah, ini Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan 'azima. Maka sungguh aku catat nih rombongan orang tersebut adalah dari golongan-golongan yang beruntung. Nah, orang yang untung mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sebelumnya kita kalau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi membelakangkan kepada Nabi Muhammad SAW, belum dikatakan bahwasanya Allah akan cinta kepada kita. Karena kenapa? Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hingga Allah itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sampai dicatat oleh dalam Al-Qur'an. Allah mengajarkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat-umatmu, "In kuntum tuhibbunallah," jika mereka itu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah jejakku. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapatkan ketika kita udah mengikuti dengan jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, yang tentunya cinta kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung di hari yang baik ini, perbanyakkan kita dengan beramal, perbanyakkan kita dengan zikir. Buang pikiran kita tentang masalah dunia. Kalau kita berpikir tentang masalah dunia, yang di otak kita ini atau di pemikiran kita di saat ini adalah yang mungkin duit seperti itu. Tapi saat hati ini bisa menjadi tenang, di saat seseorang merasakan keresahan karena tidak lepasnya seseorang tersebut memikirkan tentang masalah dunia. Dan bisa menjadi tenang dengan apa? Kalau seseorang tersebut dia memperbanyak zikirnya dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan salah satu yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah kamu ini udah mengingat, jika engkau mengingat kepadaku, ala bi dzikrillah, ala tatmainnul qulub, jika engkau udah mengingat kepadaku, hati akan menjadi tenang. Tuh Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Nah, kita juga dianjurkan memperbanyak untuk bersedekah. Besok atau di hari ini, di hari yang baik ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Tidak perlu banyak kok sedekah. Tidak perlu kita mengeluarkan duit sampai 50.000. Tidak perlu kita mengeluarkan duit sampai 100.000. Ala kadarnya saja, atas kemampuan pribadinya kita. Kalau kita memiliki uang yang 5.000, ya kita cakup kepada kasih yang 5.000. Jangan sampai di hari yang baik ini kita tidak mengeluarkan bagian daripada harta kita. Ini Allah udah mengajarkan kepada kita. Wa in tabadus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Tuh Allah udah mengatakan di dalam Al-Qur'an. Kalau engkau bersedekah dengan secara terang-terangan maka baik untukmu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Namun jika engkau ini bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, maka berikanlah kepada orang-orang fuqara, kepada orang-orang fakir. Fahuwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik dari apa yang engkau lakukan. Namun nggak jadi masalah ketika Allah tidak membedakan juga ketika orang yang bersedekah secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dari keduanya Allah nyatakan wa yukaffir ankum sayiatikum. Maka jika engkau melakukan yang demikian, aku akan hapuskan daripada setiap kesalahan dan dosa-dosamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah memperhatikan kepada hambanya. Sesungguhnya Allah mendeteksi kepada hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memantau kepada hambanya dari apa yang mereka lakukan. Dan itu kalau saya teringat dengan sebuah kisah, orang yang senang bersedekah tidak akan pernah rugi. Memang secara zahiriyah yang kita keluarkan bagian harta kita akan berkurang. Nih kita punya duit 100.000. Kita di hari ini pengen mengeluarkan duit 10.000 ini. Yang tentunya akan berkurang secara zahiriyah. Tinggal 90.000 nih. Ya Allah berkurang. Tapi janji Nabi Muhammad mengatakan tidaklah seseorang yang bersedekah terkecuali bal yazdad terkecuali hartanya akan bertambah dan terus bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bersedekah nggak nanggung-nanggung. Apa yang beliau pakai, apa yang beliau inginkan, pakai yang paling beliau senangi, kalau udah dipinta oleh sahabat langsung dikasih. Kayak begitu. Hingga pernah disebutkan dengan sebuah cerita yang dimana salah seorang pengemis sa'ilun
yaji'u ila sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang perlu aku mintakan, sebuah makanan ataukah sesuatu barang yang mungkin akan bisa aku jual, yang duitnya aku bisa belikan makanan untuk menutupi dengan rasa laparku?" Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggak pernah mengatakan, meskipun dirinya udah nggak punya apapun, mengatakan aku nggak punya apa-apa terkecuali jubah yang di saat ini aku pakai. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di saat ini jubah kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kepada orang yang minta-minta tadi. Sampai Rasulullah mengatakan, ini jubah ana ente bawa ke pasar dan ente lelang. Siapa yang membayarkan lebih mahal, andai kata itu merupakan bagian rizkimu, dan kau belikanlah makanan untuk menutupi dengan rasa laparmu. Siapa yang tidak senang dapat daripada jubahnya Nabi Muhammad SAW seperti ini? Ya kan? Maka dikala itu pula, ini seorang sa'ilun, seorang pengemis, ini langsung datang ke pasar, langsung sayembarakan dengan jubahnya Rasulullah SAW. Ketika udah sayembarakan dengan jubahnya Rasulullah, yang mengatakan, ya ahlus suq man yashtari hada, wahai orang-orang pasar, siapa nih mau beli jubah ini? Ini adalah jubah yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang-orang ahlus suq tersebut, orang-orang pasar, mendengar yang dijual adalah jubahnya Nabi Muhammad, mereka bersegera mungkin untuk menutup daripada toko-tokonya. Untuk apa? Menawar daripada jubah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, orang miskin yang tadinya nggak ada apa-apa, bisa jadikah kaya dengan berkah jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jubahnya bukanlah ada suatu hal yang berharga, tidak ada satu keistimewaan, akan tetapi yang menjadi mulia siapa yang memakai daripada jubah tersebut. Hingga jubah tersebut menjadi mulia karena bergandengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun bendanya, menjadi apapun sifatnya, ketika disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda apapun akan menjadi mulia. Itu yang berta'alluqkan, yang ada hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau di hati kita nggak ada hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan sampah-sampah yang tidak ada gunanya. Tapi kalau hati kita yang terus berta'alluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bisa menjadi mulia. Kita ini bisa menjadi mulia sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bersandar kepada Nabi Muhammad. Kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas. Allah udah katakan kepada dalam Al-Qur'an. Allah katakan dalam Al-Qur'an, kuntum ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan. Kenapa? Bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nih seorang pengemis tadi dia mengatakan ada seseorang yang menawar dengan harga sekian, ada menawar orang yang harga sekian. Hingga salah seorang pembantu daripada tuannya yang berada di rumah, kemudian tidak memiliki dengan fisik yang sempurna, yang dimana sahibul bait tersebut, seorang tuan tersebut adalah tunanetra yang nggak bisa dapat melihat. Yang biasanya kalau tuannya ini memerintahkan kepada pembantunya, wahai khadim, ya khadimi, wahai pembantuku, ini aku berikan engkau duit, ya. Dia nggak bisa melihat berapa dengan kadar jumlah duit, akan tapi uangnya tersebut dihitungkan kepada pembantunya, yang kebetulan pembantunya adalah orang-orang yang jujur. Diambil duitnya sekian untuk pergi ke pasar. Ketika mendengar orang yang melelang atas jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menghentikan langkahnya untuk melanjutkan pergi ke pasar, bertujuan untuk pulang dan kembali menemui kepada tuannya. Sampai di rumah tuannya, tuannya mengatakan, kenapa engkau kembali lagi? Begitu cepat engkau belanja. Sampai dikatakan oleh pembantunya, wahai tuan, ya sayyidi, kenapa aku nggak meneruskan langkahku untuk pergi ke pasar? Karena aku mendengar ada salah seorang yang menjual daripada jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai
Sahibul bait tersebut mengatakan, kalau begitu engkau pergilah ke pasar. Kau pergi ke pasar dan aku memberikan engkau uang yang lebih, dan cepatlah engkau tawarkan dengan harga jubah yang paling harga tertinggi, yang kiranya orang nggak akan bisa lagi ngambil jubah dengan harga yang sekian. Udah ditawarkan yang paling tinggi, nggak akan mungkin bisa orang ngambil. Kemudian bergegaslah seorang pembantu tersebut pun untuk pergi ke pasar dan menawarkan harga yang paling tinggi di kala itu. Namun tidak ada seorang pun yang mampu bisa menaikkan harga yang lebih daripada itu. Maka dapatlah sebuah jubahnya Nabi Muhammad SAW dibawa pulang. Kemudian disetorkan kepada sahibul baitnya, kepada tuannya, dan mengatakan, wahai tuan, di kala ini aku beruntung dan engkau juga beruntung. Aku beruntung karena aku telah memegang jubahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau beruntung di kali ini engkau bisa ngebeli daripada jubahnya Nabi Muhammad. Ketika itu sahibul bait tersebut dia mengambil daripada jubahnya Nabi Muhammad, kemudian berdoa kepada Allah. Dia mengatakan apa daripada isi doanya? Ya Allah, engkau memang tidak memberikan satu kesempurnaan fisik kepadaku hingga di saat ini aku nggak dapat melihat. Namun aku adalah salah seorang yang mencintai kekasih engkau. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada makna dan gunanya ketika aku hidup dunia semasa mataku ini tidak pernah memandang kepada Nabi Muhammad. Maka karuniakanlah aku dengan suatu wasilah dan perantara. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan yang sekejap saja hingga aku bisa memandang wajah mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menangis dan memeluk daripada jubahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengusapi wajahnya dengan khusyuknya dan meminta keagungan dan kemuliaan dengan satu perantara yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dia meminta kepada Allah agar disembuhkan daripada matanya. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan daripada doanya sebuah wasilah yang jubah dipegang oleh jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dapat daripada itu, dia menundukkan daripada wajahnya, dia menurunkan daripada jubahnya, dan di saat itu dia dapat mampu melihat. Kemudian dia merasakan begitu senang. Dia langsung apa yang dilakukan? Dia mencari kepada pembantunya. Dia mengatakan, wahai pembantuku, wahai khadimi, di mana engkau membeli daripada jubah ini? Antarkan aku kepada orang yang sayembara daripada jubahnya Rasulullah SAW. Maka diantarkan oleh pada khadimnya, diantarkan kepada pembantunya. Kemudian sebelum kepergian dia membungkuskan pada suatu barang yang dipegang di tangannya, seolah-olah dia membuat sebuah bingkisan, cuman tidak tahu diberikan kepada siapa bingkisan ini. Dipertemukan kepada orang yang ngejual daripada jubahnya Nabi Muhammad SAW, ditemukan dan mengatakan, apakah engkau tahu daripada alamatnya Nabi Muhammad? Maka seorang sa'il tadi pun mengatakan, aku tahu daripada alamatnya Nabi Muhammad. Diantarkanlah di rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketemu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di depan rumahnya. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Maka Rasulullah pun menjawab, Waalaikumsalam, man wara'a fil bab. Siapa yang berada di belakang pintu? Kemudian dia mengatakan, ana fulan bin fulan ya Rasulullah. Rasulullah membukakan daripada pintunya. Kemudian Rasulullah SAW pun dipeluk kepada orang yang buta tadi. Dia peluk pada Rasulullah SAW dengan isak tangis yang begitu kencang, sehingga Rasulullah SAW membiarkan kepada orang tersebut memeluk dirinya. Dia mengatakan, apa yang membuatkan engkau menangis? Maya bekika. Apa yang membuatkan di saat ini engkau ini menangis? Dia katakan, dia ceritakan kronologisnya seperti apa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini terlahir adalah seorang anak, seorang hamba yang cacat, yang tunanetra, yang nggak bisa melihat apapun. Namun aku berdoa dengan suatu wasilah, dengan suatu barang yang ada ta'alukan kepada dirimu ya Rasulullah. Dan Rasulullah nggak tahu yang dipegang adalah jubahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, kenapa di saat ini kau bisa dapat mampu melihat? Dia ceritakan dengan sejarah-sejarahnya, dia ceritakan dengan suatu kejadian-kejadiannya. Maka ketika dia menceritakan, pada akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah,
Aku bersyukur kepadamu dan aku tidak melupakan di saat ini kedatanganku bukan tangan kosongnya Rasulullah. Aku membuatkan engkau dengan suatu bingkisan dan di kali ini bingkisan tersebut aku berikan kepada engkau. Ketika Rasulullah SAW pun membuka daripada bingkisnya, maka yang ditemukan adalah jubah yang dibelinya. Pada sebelumnya seorang yang melelang dengan jubahnya Nabi Muhammad SAW didapatkan kembali oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan cara orang yang bersedekah tidak akan pernah berkurang. Justru harta tersebut akan kembali kepada diri kita, bahkan lebih-lebih hingga sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang paling kaya. Siapa yang nggak kenal kepada Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini pengen hidup kayak engkau yang hidup kesederhanaan." Ya, yang dimana setiap dikala paginya aku ini bersedekah, setiap sore menjelang maghrib harta tersebut lebih banyak lagi datang kepadaku. Dan kenapa yang seperti ini? Hingga Rasulullah mengatakan, tidaklah harta yang engkau sumbangkan, tidaklah harta yang engkau keluarkan, terkecuali harta tersebut akan kembali dan bertambah, terus bertambah dan terus bertambah. Maka jangan pernah takut untuk bersedekah. Karena kenapa? Rasulullah SAW pernah berdialog kepada iblis. Apa yang di dalam ucapannya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada iblis, "Wahai iblis, apa sih yang engkau rasakan ketika dikala umatku ini mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka iblis mengatakan, "Layaknya diriku ini yang dimandikan dengan timah panas ya Muhammad, hingga aku menjadi meleleh." Sehingga Nabi Muhammad mengatakan lagi, "Kenapa bisa demikian?" Maka iblis mengatakan, orang yang bersedekah akan diberikan suatu 4 keuntungannya. Orang yang mengeluarkan dari bagian hartanya. Maka di saat itu Nabi Muhammad cari tahu kepada iblis, apa dari keuntungan pertama orang yang bersedekah? Keuntungan pertama adalah yang dimana orang-orang yang gemar bersedekah, tidaklah orang yang mengeluarkan hartanya terkecuali orang-orang tersebut hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai kepada orang yang senantiasa mengeluarkan dengan sedekahnya. Orang nggak akan pernah benci kepada orang yang senantiasa memberi dengan jalan sedekah. Kemudian apa dari keuntungan kedua? Rasulullah bertanya lagi, maka dijawab oleh iblis. Dia mengatakan, sesungguhnya orang yang bersedekah tidaklah harta yang disedekahkan tersebut berkurang, terkecuali hartanya terus bertambah dan bertambah. Hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan iblis tidak mau mendekati kepada orang yang mau bersedekah. Hingga Rasulullah menanyakan lagi, apa keuntungan yang ketiga? Keuntungan ketiga adalah yang dimana hasil sedekah yang dia keluarkan akan menjadi hijab dan satir ketika api neraka akan menyentuh dirinya, menjadi suatu penghalang. Kemudian apa daripada keuntungan dan keberuntungan kepada orang yang keempat, yaitu tidaklah seorang yang bergegas bersedekah terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan suatu bala musibah yang tidak akan diberikan orang yang bergegas dalam keadaan bersedekah. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bakiru bisadaqah, fa innal bala la takhattas sadaqah." Bergegas, yuk bergegas kata Rasulullah. Mari kalian untuk bersedekah. Karena kenapa? Fa innal bala la takhattas sadaqah. Karena sesungguhnya suatu bala dan musibah tidak akan menimpa bagi orang yang bergegas dalam keadaan bersedekah. Dan mudah-mudahan di hari ini, di hari yang baik ini memperbanyakkan dengan amal kita, memperbanyakkan untuk berpuasa, wabil khusus untuk besok di hari di malam ini kita niatkan untuk kita berpuasa dan niatkan juga di hari ini atau di esok hari untuk bersedekah. Jangan terlalu banyak. Andai kata kita nggak mampu untuk kuat mengeluarkan dengan harta kita yang banyak, berikan kita dengan semampu dengan kadar kita, dan jangan sampai rugi, jangan sampai terlewatkan di hari yang baik kemudian kita tidak beramal dan tidak bersedekah, maka kita dikhawatirkan kita tidak mendapatkan sebuah keuntungan kelak di akhirat. Maka di hari yang baik ini perbanyakkan juga untuk zikir kepada Allah. Di hari yang baik ini perbanyakkan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita punya hajat, masing-masing kita menginginkan sesuatu. Yang harapan kita setiap hajat kita, setiap doa kita yang akan diijabahi oleh Allah. Bagaimana mengemis terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu, tidak akan mungkin Allah tidak akan mengijabah. Yang sebagaimana tadi telah dibacakan
dengan sebuah kata-kata yang dimana Al-Quran menyebutkan ud'uni fastajib lakum. Allah mengatakan berdoalah kepadaku yang tentunya pasti akan aku berikan kepada kalian dan aku mengijabah daripada doa-doamu. Maka jangan pernah takut ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak udah lama berdoa namun doa anak belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Doanya anak belum dijawab oleh Allah. Mungkin saja daripada doa kita yang doanya kita tentu akan diijabah oleh Allah. Ada di kalanya, ada di waktunya. Belum waktu yang tepat Allah mengabulkan untuknya kepada kita. Layaknya seorang anak kecil, dia meminta suatu kepada orang tuanya. Mi, tolong belikan HP. Mi, tolong belikan motor. Mi, tolong belikan begini. Dia mengatakan kepada ibunya. Kira-kira kepada anak usia yang 9 tahun minta dibelikan motor, dikabulkan nggak kepada ibunya? Dikabulkan nggak kepada ayahnya? Mungkin akan diberikan, tapi belum masanya, belum pada waktunya. Ketika ada masanya, ada waktunya akan diberikan juga. Dan begitulah dengan kadar doa kita. Perbanyakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita jangan pernah mengatakan doa kita enggak kabul. Insya Allah permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kurang tahu kapan Allah akan mengabulkannya dan kapan karena Allah lah yang mengetahui tepat pada waktunya akan diberikan, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah salah memberikan kepada hambanya kadar-kadar yang diinginkan dan pada kadar-kadar waktunya. Maka daripada itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, pejamkan daripada mati kita, khusukkan di hati kita, hadirkan hati kita seolah-olah di depan kita adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, dengarlah ya Allah, dengarkanlah kepada seorang hamba yang penuh dosa ini ya Allah, yang setiap harinya kami sujud kepada Engkau ya Allah, yang setiap harinya kami ruku kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hapuskan daripada dosa kami ya Allah, dosa daripada kedua orang tua kami, dosa daripada guru-guru kami, dosa daripada anak istri kami, dosa daripada kalangan keluarga kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami senantiasa taat dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kami, panjangkan umur kedua orang tua kami. Kami berharap andai kata pun bahwasanya orang tua kami yang tidak lagi bersama kami ya Allah, luaskan daripada kuburannya ya Allah, luaskan daripada kuburannya ya Allah, jagalah dia ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannahnya Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami ya Allah, jangan Kau wafatkan kami ya Allah, terkecuali Engkau catat kepada kami ya Allah, wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jangan Kau lepaskan roh serta jasad kami ya Allah, terkecuali kami membawa kalimatul haq, kalimatul tauhid, yakni betul kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna bi'ilmi wa zina biharmi wa akramna bitaqwa wa jamil afiyah. Allahumma rzuqna ilma ladunni wa sarafiyya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina wal afiyah wal yaqin wa thabata al-haq wal wafata ala al-islam wal masira ila al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukur ala al-afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma farijha wa kashif al-gham wa mujib دعوة المضطرين رحمة الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا برحمتك من سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسق والعصيان واجعلناه من الراشدين. اللهم إنا نبت نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خيرك من شر ما عندنا. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا
شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.